Sebagai public figure, apapun yang para pesohor lakukan, terlebih pernikahan, tentulah menjadi sorotan banyak orang. Semua mata seakan-akan memandang dan menilai perhelatan yang para orang terkenal itu lakukan. Tak heran, dengan segala alasan, seorang public figure rela merogoh uang mereka sebanyak-banyaknya setiap mengadakan sebuah acara seperti pernikahan. Dari banyaknya acara pernikahan para pesohor di negeri ini, On The Spot telah merangkumnya berdasarkan besarnya biaya pernikahan, kemewahan, keunikan, dan banyaknya sorotan media terhadap pasangan-pasangan tersebut. Pemirsa, berikut 7 pernikahan public figure Indonesia terspektakuler. Pernah kulihat lukisan cantik. Pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sepertinya telah membius perhatian masyarakat Indonesia di Oktober 2014. Bak Royal Wedding atau pernikahan putri dan pangeran kerajaan, pernikahan kedua artis tersebut disebut-sebut sebagai pernikahan termewah di 2014. Sejak 16 Oktober, Raffi Ahmad telah mengadakan acara siraman di rumahnya, yang mana air yang digunakan untuk siraman merupakan air yang diambil dari 7 sumber mata air di Tanah Suci, antara lain dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, serta Masjid Fatimah. Tak hanya itu, Raffi dan Nagita juga menyewa Hotel Bintang 5 di Jakarta sebagai tempat prosesi akad nikah serta resepsi yang dihadiri oleh 3.000 undangan. Khusus untuk jamuan bagi para tamu di acara resepsi tersebut, Raffi dan Nagita juga dikabarkan sampai menguras kocek mencapai 3 miliar rupiah. Sedangkan untuk tata rias, busana pengantin, dan baju untuk keluarga, pasangan tersebut dikabarkan mengeluarkan biaya mencapai 1 miliar rupiah. Sementara itu, pada 25 Oktober, Raffi dan Nagita akan melangsungkan pesta tertutup untuk keluarga dan sahabat mereka di Villa Mewah di Tabanan, Bali. Bagi para tamu, Raffi dan Nagita telah menyediakan souvenir yang didatangkan langsung dari Swiss dalam bentuk 2 aromaterapi. Kabarnya untuk acara resepsi yang disiapkan untuk 300 orang tersebut, Raffi telah menyewa pesawat pribadi. Ia juga menanggung tiket untuk 200 orang tamunya terbang ke Bali dengan biaya transportasi yang diprediksi bisa mencapai Rp800.000 per orang. Selain itu, Raffi dan Nagita juga menyediakan belasan mobil mewah untuk membawa keluarga dan para undangan menuju lokasi. Dengan segala kemewahan itu, tidak heran jika total biaya pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina konon sampai menyentuh angka lebih dari 10 miliar rupiah. Rangkaian pra-pernikahan hingga resepsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga disiarkan secara langsung oleh 2 televisi swasta nasional selama berhari-hari. Walau langgengnya sebuah hubungan tak bisa dinilai dengan uang, namun semoga perjuangan cinta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta fantastisnya jerih lelah dan biaya yang telah dikeluarkan saat pernikahan spektakuler ini tidak sia-sia. Di nafas di jiwamu, kau pantai di lautku. Berlanjut ke pernikahan Anang Hermansyah dengan Ashanti. Ketika mereka menikah pada 20 Mei 2012 lalu, pasangan penyanyi ini menggelar resepsi pernikahan di ballroom Hotel Mewah Shangri-La, Jakarta. Pernikahan keduanya berlangsung dengan sangat mewah saat itu. Dalam acara ngunduh mantu yang digelar pada 6 Juli 2012 di Jember, Jawa Timur, pernikahan Anang Ashanti bagaikan royal wedding. Pasangan ini diarak keliling kota dan disambut pemerintah kota Jember di pendopo. Selama prosesi ngunduh mantu, Anang dan Ashanti diarak mulai dari kantor pemerintah Kabupaten Jember dengan menaiki delman wisata. Selain itu, mereka juga diiringi musik patrol, iring-iringan menuju pendopo pemerintah Kabupaten Jember, serta dimeriahkan Jember Fashion Carnival, penari batik Jember, hadrah, dan pencaksilat. Untuk melangsungkan acara ngunduh mantu yang ditafsir mencapai 6 miliar tersebut, tak tanggung-tanggung, Anang sampai menyewa kereta api wisata yang dibanderol dengan harga 21 juta rupiah demi memboyong keluarganya pulang kampung ke Jember. Acara ngunduh mantu Anang Hermansyah dan Ashanti memang bisa dibilang istimewa. Pasalnya, acara tersebut hanya dihadiri kerabat dan rekan saja, melainkan juga para anggota DPRD. Sayangnya, beberapa waktu kemudian, acara ngunduh mantu Anang Ashanti sempat dikabarkan menggunakan dana APBD Kota Jember. Pesta pernikahan Anang dan Ashanti juga disiarkan langsung di salah satu televisi swasta nasional.
Selanjutnya adalah pernikahan artis sinetron Nia Ramadhani dengan putra politikus Abu Rizal Bakri, yaitu Ardi Bakri, pada 1 April 2010. Selain Ardi sebagai salah satu direktur di sebuah televisi swasta, ayahnya Abu Rizal Bakri merupakan salah satu pengusaha terkaya di negeri ini. Karena itulah mas kawin dalam bentuk uang tunai senilai Rp2.015 menjadi penangkis isu saat itu yang mengatakan bahwa Nia Ramadhani akan menerima mas kawin dengan nilai besar. Meski demikian, prosesi pernikahan mereka tetap berlangsung secara mewah dengan resepsi yang digelar 2 kali. Pesta pernikahan mewah yang didominasi berwarna putih itu dihadiri lebih dari 2.000 undangan. Kabarnya sekali resepsi, keluarga Bakri harus merogoh kocek hingga 10 miliar. Sebelum pesta pernikahan, Nia dan Ardi melakukan prosesi siraman yang dananya menghabiskan dana ratusan juta. Lalu, usai resepsi, Nia dan Ardi juga mengadakan wayangan yang menelan dana mencapai 300 juta rupiah. Pembacaan akad nikah yang berlangsung di ruang Grand Ballroom Hotel Bintang 5 Mulia, Jakarta, disaksikan oleh para tamu penting dan petinggi negara dalam pengawalan yang cukup ketat, termasuk kedatangan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang bertindak sebagai saksi pernikahan. Untuk kepentingan siraman, akad nikah sekaligus resepsi dan pesta keluarga, Nia menyiapkan 9 baju pesta. Dugaan publik, pesta ini menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah. Pernikahan mereka pun terus menjadi perbincangan, terutama soal cincin kawin Nia dan Ardi yang dibuat di Thailand dari darah kedua mempelai. Berikutnya adalah pernikahan anak mantan orang nomor 1 negeri ini, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dengan putri Hatta Rajasa, yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Walau bukan selebritas, namun keberadaan mereka sebagai anak dari orang-orang ternama di negeri ini membuat antusiasme masyarakat Indonesia tinggi untuk mengetahui pernikahan Ibas dan Alia Rajasa. Dengan mas kawin 100 gram koin emas dan seperangkat alat sholat, Ibas dan Alia Rajasa akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri pada 24 November 2011 silam di Istana Cipanas, Jawa Barat. Pernikahan putra bungsu mantan Presiden SBY tersebut menelan biaya hingga 20 miliar rupiah saat itu. Biaya paling mahal kabarnya untuk acara pesta di Cipanas. Untuk dekor dan tenda saja bisa sampai menelan biaya 4 miliar rupiah. Seluruh ornamen dekor gemerlap taburan kristal. Untuk menjamu hidangan 2.000 undangan, Ibas dan Alia sampai menguras kocek hingga 600 juta rupiah. Layaknya pengantin Jawa lainnya, masing-masing calon pengantin melakukan acara sungkeman sekaligus siraman, di mana air siraman itu diambil dari 7 sumber mata air, antara lain dari mata air di Istana Cipanas, kediaman Presiden SBY, kediaman mempelai wanita, dan mata air dari Pacitan yang syarat akan makna pembersihan jiwa. Pernikahan publik figur Indonesia yang tak kalah spektakuler adalah pernikahan Nassar dan Musdalifah pada 27 Juni 2012 lalu. Pernikahan pedangdut Nassar dan Musdalifah ini digelar dengan sangat mewah dengan menghabiskan dana hingga 4,5 miliar rupiah saat itu. Pernikahan itu juga sampai memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan jumlah pengiring pengantin terbanyak, yaitu lebih dari 133 orang. Pernikahannya sendiri digelar di Gedung Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan mengusung tema 1001 Malam dan dimeriahkan dengan pagelaran karnaval yang meriah. Pernikahan pasangan beda usia 10 tahun itu dihadiri lebih dari 3.000 orang tamu undangan. Acara pernikahan mereka juga dipandu oleh pembawa acara ternama seperti Raffi Ahmad dan Olga Syahputra yang dikenal sebagai host dengan bayaran termahal kala itu. Untuk seragam keluarga besar Nassar, Musdalifah yang memiliki usaha di bidang biji besi tersebut harus mengeluarkan dana kurang lebih 200 juta untuk membeli baju yang dipesan langsung dari India sejak sebulan sebelum pernikahannya. Sayangnya setelah 2 tahun mengarungi bahtera pernikahan, kabarnya Nassar dan Musdalifah sedang di ujung perceraian. Selanjutnya adalah pernikahan
artis Indra Bekti dan Aldila Jelita. Selain mewah, konsep pernikahan pasangan ini terbilang unik. Mereka melaksanakan akad nikah di tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 dan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan pernikahan ini masuk dalam Indonesia Book of Records yang dianggap sebagai pernikahan terunik. Dalam acara pernikahan Indra Bekti itu terdapat 10 orang Master of Ceremony atau MC. Lalu mereka diiringi 10 kendaraan Harley Davidson, 10 pasang pengiring pengantin, dan mas kawin 10 dinar dari emas seberat 42,5 gram. Setelah keduanya resmi menjadi suami istri dalam prosesi akad nikah di Masjid Baitul Tholibin, Jakarta, Bekti dan Dila diarak menuju lokasi pesta di lantai ground Gedung Sampurna Strategik, Jakarta Selatan. Acara resepsinya sendiri berkonsep Arabian Night 1001 malam dengan ornamen bernuansa Timur Tengah yang menghiasi seluruh dekorasi pelaminan. Dengan mengenakan baju yang dipenuhi hiasan mozaik kaca, kedua mempelai memasuki ruangan pelaminan dan didampingi 10 orang dayang yang terdiri dari para selebritis dan diiringi band debu. Menurut Indra Bekti, untuk seluruh rangkaian pernikahannya itu, ia sampai menguras seluruh tabungannya selama 7 tahun. Pernikahan publik figur Indonesia terspektakuler berikutnya adalah The Royal Wedding, Putri Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hayu dengan Kanjeng Pangeran Haryono Ponegoro. Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta yang diadakan pada bulan Oktober 2013 kali ini merupakan pernikahan terakhir Putri Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Karenanya pernikahan ini digelar lebih megah dengan jumlah tamu lebih banyak serta perayaan yang lebih meriah. Prosesi pernikahan agung ini bahkan memiliki 12 tahapan yang dimulai sejak 13 Oktober 2013. Salah satu yang membuat pernikahan ini wah adalah prosesi kirap yang lebih spektakuler. Pasangan pengantin ini dikirap dengan kereta Kiai Jongyan, kereta tua peninggalan Sultan Hamengkubuwono ke-7 tahun 1881. Kereta tersebut berbentuk terbuka, sehingga masyarakat bisa melihat langsung kedua mempelai. Tradisi kirap dari keraton hingga kepatihan memang sudah lama tak dipraktekkan sejak zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan prosesi pernikahan Royal Wedding ini pun berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama diisi dengan acara nyantri dan siraman untuk pengantin pria di Ksatria. Sedangkan pengantin putri akan melakukan siraman, tantingan, dan midodareni di Keputren. Hari keduanya prosesi dilanjutkan dengan ijab dan panggih di keraton. Dan di hari terakhir digelar resepsi dan pamitan. Kemegahan Royal Wedding Keraton Yogyakarta ini juga sempat disorot oleh media Inggris yang selama 2 hari berturut-turut mengangkat berita tentang pernikahan Putri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tersebut. Pemirsa, itulah ke-7 pernikahan publik figur Indonesia terspektakuler versi On The Spot.